Shalom, saudara-saudara, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Apa kabar saudara di hari ini? Semoga ketika kita bangun dari tidur kita dalam kondisi sehat, penuh sukacita. Tapi kalaupun tidak saudara-saudara, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tapi selalulah andalkan iman, supaya apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita tidak menjadi orang yang jatuh ke dalam dosa. Tapi kita menjadi orang yang tetap berdiri teguh, menghadapi setiap situasi kehidupan yang harus kita hadapi di hidup ini. Amin, saudara-saudara? Baik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, maka oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Engkau beri bagi kami dimanapun kami berada. Saat ini kami mau kembali mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Maka oleh karena itu ya Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Maleakhi 2 ayat 7. Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Saudara-saudara, berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini, tentu ada begitu banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak senang ketika dia mendapatkan teguran atau diingatkan dalam hidupnya. Ada orang yang senang, ada orang yang bisa menerima ketika dia ditegur atau ketika dia diingatkan atas segala kesalahan, kekurangan yang dia lakukan dalam hidup ini. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ternyata banyak juga orang ketika dia ditegur, diingatkan atas segala perbuatan yang salah yang dia lakukan, ada banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan berumah tangga, ada banyak suami yang tidak senang ketika dia ditegur atau diingatkan oleh istrinya. Atas kekurangan kah itu? Atas kesalahan kah itu? Atau atas apapun yang dilakukan suaminya, lalu istrinya menegur dia. Begitu juga dengan istri ya saudara-saudara. Banyak juga istri itu yang tidak suka, yang tidak senang ketika dia diingatkan atau ditegur. Lalu sebagai orang tua kita bertanya-tanya dalam hati ketika melihat perilaku anak-anak kita. Lalu kita katakan, anakku ini kenapa begitu susah sekali untuk menerima teguran? Anakku ini kok begitu susah sekali ketika diingatkan? Jangan salah saudara-saudara, ketika kita bertanya-tanya seperti itu di dalam hati kita, kan jangan-jangan figur orang tua, karakter orang tua, itu yang diturunkan kepada anak. Kalau orang tuanya saja pun memang pada dasarnya adalah orang tua yang susah untuk menerima teguran, maka jangan heran kalau anak-anak kita juga pada akhirnya kelak menjadi anak-anak yang begitu susah untuk menerima teguran. Karena orang tuanya juga seperti itu. Jadi jangan bertanya-tanya, kenapa begini anak saya? Tapi mari lihat ke dalam diri masing-masing. Karena terkadang kita sebagai orang tua juga adalah orang yang susah untuk menerima teguran atau diingatkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari terimalah teguran supaya hidup kita menjadi lebih baik. Terimalah teguran itu. Kalau memang itu tujuannya adalah untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jangan munculkan rasa amarah di dalam hati kita
ketika kita menerima teguran dari orang lain. Tapi mari kita terimalah, renungkanlah mengapa orang menegur kita, mengingatkan kita. Terimalah dan renungkanlah mengapa Tuhan menegur dan mengingatkan kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, Maleakhi 2 ayat 7, kalau kita membuka Alkitab kita, maka kita akan melihat bahwa ini adalah teguran Allah kepada imam-imam pada saat itu. Dalam kehidupan orang Israel, imam itu adalah utusan Allah. Imam itu utusan Allah. Betul, saudara-saudara, di satu sisi imam itu manusia, tapi di sisi lain, dia adalah utusan Allah. Tapi pada saat itu imam-imam itu mendapat teguran dari Allah. Allah mengingatkan mereka atas segala perbuatan, atas setiap perlakuan yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Satu sisi mereka manusia, tapi di sisi lain mereka adalah utusan Allah. Dalam kehidupan keluarga saudara-saudara, kita sering mendengar figur orang tua adalah sebagai malim di tengah-tengah kehidupan keluarga. Atau mungkin kita juga sering mendengar suami itu adalah malim dalam rumah tangga. Benar nggak begitu, saudara-saudara? Apakah memang suami itu saja yang disebut malim dalam rumah tangga? Tentunya tidak. Kita harus melihat secara luas bahwa malim di tengah-tengah keluarga itu tidak hanya dapat diembankan kepada seorang suami saja. Tapi suami dan istri itu adalah malim dalam keluarga. Suami dan istri itu menjadi imam. Baik itu dalam sebuah perkataan dan juga dalam sebuah perbuatan. Dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara-saudara, kita ini adalah imam. Kita ini adalah utusan-utusan Allah. Tuhan utus kita. Tuhan utus saudara semua dimanapun berada. Untuk mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan melalui sebuah perkataan. Dan juga melalui sebuah perbuatan. Jadi kita adalah utusan-utusan Allah di dunia ini. Kita adalah imam yang diperintahkan Tuhan untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan melalui sebuah perkataan. Dan yang terutama, melalui sebuah perbuatan. Mari kita lakukan dan kita tunjukkan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kembali kami dengarkan di hari ini. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan boleh ingatkan kami, ketika Tuhan boleh tegur kami. Biarlah teguran yang Tuhan berikan bagi kami boleh mengajarkan kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, mendoakan kehidupan kami. Apapun yang akan kami alami dalam hidup kami di sepanjang hari ini, biarlah kiranya semua boleh kami serahkan kepadamu. Kami hanya berharap hari ini semoga mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga hanya bisa berharap Tuhan, biarlah setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan, itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat dalam kehidupan kami pribadi dan juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Bagi orang-orang yang sedang sakit, jamahan Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Bagi orang-orang yang sedang menderita karena persoalan ekonomi, biarlah kami boleh tetap percaya, Tuhan tetap memelihara hidup kami, seperti Tuhan memelihara seorang janda dari Sarfat. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Dalam nama Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus. Itulah yang kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.